One Piece Ace Blue Saga Recap. Awal petualangan Luffy menjadi Raja Bajak Laut. Namaku Monkey D. Luffy dan aku akan menjadi Raja Bajak Laut. Kalimat sederhana itu jadi awal dari petualangan terbesar di dunia anime. Dari lautan kecil bernama Ace Blue, seorang anak kecil dengan topi jerami memulai perjalanan yang akan menguncang seluruh dunia. Inilah kisah awal mula kru topi jerami dan bagaimana semuanya dimulai. Luffy terinspirasi oleh Shanks, bajak laut merah yang pernah menyelamatkan nyawanya dari monster laut. Meski kehilangan lengan, Shanks meninggalkan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berharga, topi jerami dan mimpi besar untuk berlayar ke Grand Line. Setelah tanpa sengaja memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi, tubuh Luffy menjadi karet. Tapi dia tak pernah gentar, dia pun berlayar sendirian dengan satu tujuan, yaitu menemukan kru dan menjadi Raja Bajak Laut. Setelah berumur 17 tahun, akhirnya Luffy berlayar sendirian setelah meninggalkan desa Fushia, mencari kru pertama untuk menjadi Raja Bajak Laut. Anehnya, kebanyakan bajak laut menggunakan kapal untuk mengarungi lautan. Tetapi berbeda, Luffy malah menggunakan tong. Dan setelah berhari-hari terombang-ambing dengan tong itu, akhirnya ditemukan oleh kapal bajak laut Alvida. Para kru mengira itu hanya tong minuman biasa. Tetapi ketika mereka membukanya, bam! Luffy keluar dengan teriakan riang. "Aku lapar, ada makanan nggak di sini?" Para bajak laut pun kaget. Sementara Luffy dengan senyum lebar dan semangat tinggi memperkenalkan dirinya. "Aku, Monkey D. Luffy, dan aku akan menjadi Raja Bajak Laut." Ucapan itu membuat semua orang menertawakannya, tapi Luffy tidak peduli. Sang Kapten Alvida muncul dan menantangnya. Kapten Alvida adalah orang pertama yang menjadi lawan Luffy. Luffy membuktikan kekuatannya. Ia memukul Alvida hingga terlempar jauh, menunjukkan tekadnya bukan main-main. Tak lama kemudian, ia bertemu Koby, seorang pemuda penakut yang bercita-cita bergabung dengan Angkatan Laut. Bersama, mereka berlayar dengan kapal kecil. Setelah itu, bersama Koby, ia tiba di Shelton, sebuah kota yang dikuasai oleh Kapten Morgan, seorang perwira Angkatan Laut yang sombong dan kejam. Di markas Angkatan Laut setempat, Luffy mengetahui tentang seorang pria bernama Roronoa Zoro, atau pemburu bajak laut yang dikurung dan diikat di halaman markas. Menurut kabar, Zoro dijatuhi hukuman mati setelah bentrok dengan anak Morgan, Helmeppo, yang dikenal sebagai orang yang sombong dan licik. Namun, sebenarnya, Zoro hanya menepati janjinya untuk bertahan tanpa makan selama beberapa hari demi menepati kesepakatan dengan Helmeppo yang kemudian mengkhianatinya. Luffy melihat keberanian dan kekuatan Zoro dan memutuskan bahwa dia akan menjadikan kru pertama di kapalnya. Saat itu, Zoro menolak ajakan Luffy dikarenakan Zoro adalah pemburu bajak laut dan tidak ingin menjadi bajak laut. Tetapi bakat Sencho kita tetap memaksa, guys. Dengan bantuan Koby, Luffy menyelinap ke markas dan mengembalikan pedang-pedang milik Zoro. Bersama-sama mereka melawan Morgan dan pasukan angkatan lautnya. Setelah pertempuran singkat, Luffy mengalahkan Kapten Morgan dan Zoro akhirnya setuju untuk bergabung sebagai kru pertama Luffy dengan tujuan menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Setelah meninggalkan Shelton bersama Zoro, Luffy berlabuh di Orange Town, sebuah kota yang saat itu dikuasai oleh bajak laut badut bernama Buggy the Clown. Di kota ini, Luffy bertemu dengan Nami, seorang pencuri dan navigator ulung yang hanya mencuri dari bajak laut. Awalnya Nami memanfaatkan Luffy untuk menipu Buggy agar bisa mencuri peta menuju Grand Line. Tetapi akhirnya mereka harus bekerja sama untuk mengalahkan sang bajak laut badut. Buggy memiliki kemampuan bara-bara no Mi, buah iblis tipe Paramecia yang membuat tubuhnya bisa terpisah-pisah dan tidak bisa dilukai oleh serangan tebasan. Ia memanfaatkan kekuatan itu untuk meneror warga Orange Town bersama anak buahnya. Selama pertarungan, Buggy menyadari bahwa Luffy juga pengguna buah iblis Gomu Gomu no Mi dan ternyata keduanya memiliki hubungan tidak langsung melalui Shanks, kapten yang menjadi panutan Luffy dan rival lama Buggy. Pertarungan antara Luffy dan Buggy berakhir dengan kekalahan Buggy setelah Luffy menggunakan kecerdikan Nami dan kekuatan karet miliknya. Setelah Buggy dikalahkan, warga Orange Town kembali bebas. Nami yang awalnya tidak percaya pada bajak laut mulai melihat perbedaan pada Luffy dan akhirnya memutuskan untuk bergabung sementara dengan kru, meskipun belum secara resmi menjadi anggota tetap. Setelah meninggalkan Orange Town, Luffy, Zoro, dan Nami tiba di desa Syrup untuk mencari kapal baru. Di desa ini mereka bertemu Usopp, seorang pemuda yang terkenal sebagai
sebagai pembohong besar. Usopp sering mengunjungi Kaya, gadis kaya yang sakit-sakitan, untuk menghiburnya dengan cerita-cerita bohong. Kaya memiliki seorang pelayan bernama Klahadore yang tampak sopan namun sebenarnya adalah Kapten Kuro, bajak laut yang terkenal yang telah memalsukan kematiannya untuk hidup nyaman sebagai pelayan. Luffy dan teman-teman mengetahui rencana Kuro yang ingin menghabisi Kaya dan mengambil hartanya. Luffy, Zoro, Nami dan Usopp memutuskan melawan bajak laut Kuro untuk melindungi Kaya dan desa. Pertempuran sengit pun terjadi. Luffy berhasil mengalahkan Kuro dengan pukulan telak, menyelamatkan Kaya dan seluruh desa. Setelah pertempuran berakhir, Kaya menghadiahkan sebuah kapal kepada Luffy dan teman-temannya sebagai ucapan terima kasih. Kapal itu diberi nama Going Merry, yang menjadi kapal pertama kru topi jerami. Usopp pun memutuskan untuk ikut berlayar bersama Luffy, mengejar impiannya menjadi penembak jitu legendaris di lautan. Mereka kembali berlayar mencari seorang koki kapal untuk membantu mereka di perjalanan di Grand Line. Di tengah laut, mereka menemukan restoran terapung ternama bernama Barati, tempat berkumpulnya bajak laut dan pelaut dari seluruh penjuru. Di Barati, mereka bertemu Sanji, wakil koki restoran yang terkenal tampan, sopan pada wanita dan jago bertarung dengan tendangan. Sanji bermimpi menemukan All Blue, lautan legendaris tempat semua jenis ikan dari 4 samudra berkumpul, surga bagi para koki laut. Akan tetapi saat itu kedamaian Barati hancur ketika muncul Don Krieg, bajak laut besar dari Es Blue yang baru saja kalah dari Grand Line. Kapalnya hancur dan dia datang ke Barati untuk meminta makanan, lalu berniat merampas restoran tersebut. Luffy dan teman-teman memutuskan membantu Sanji dan setelah pertempuran, Sanji akhirnya memutuskan meninggalkan Barati dan ikut berlayar dengan Luffy menuju Grand Line untuk mengejar impiannya, yaitu menemukan All Blue. Setelah meninggalkan Barati bersama Sanji, kru Luffy berlayar menuju tempat asal Nami. Mereka menemukan bahwa Nami ternyata bekerja untuk bajak laut manusia ikan yang bernama Arlong yang menguasai desa Kokoyashi. Arlong adalah bajak laut kejam dari ras manusia ikan yang menindas manusia dan memaksa penduduk desa membayar upeti agar tetap hidup. Nami terpaksa bergabung dengan Arlong untuk mengumpulkan uang demi membebaskan desanya, terutama demi adik angkatnya Nojiko. Ketika kru Luffy mengetahui penderitaan Nami, mereka memutuskan untuk membantunya tanpa ragu. Luffy menegaskan bahwa Nami adalah teman mereka. Bahkan saat Nami menangis dan memohon bantuan untuk menyelamatkan desa, Luffy memakaikan topi kepada Nami dan berkata, "Tentu saja aku akan membantumu." Pertempuran besar pun terjadi di Arlong Park. Zoro, Sanji dan Usopp melawan anak buahnya Arlong. Luffy menghadapi Arlong langsung dan menghancurkan markasnya, menandakan berakhirnya kekuasaan Arlong di desa itu. Setelah kemenangan, Nami akhirnya resmi bergabung sepenuhnya dengan kru pirate. Desa Kokoyashi pun bebas dan kru melanjutkan perjalanan mereka menuju Longton, pintu masuk menuju Grand Line. Setelah itu, kru Mugiwara berlayar menuju Longton, kota tempat di mana Raja Bajak Laut Gold D. Roger dilahirkan dan dieksekusi. Kota ini dikenal sebagai tempat awal dan akhir era bajak laut. Di sana, masing-masing anggota kru melakukan kegiatan sendiri. Luffy mengunjungi tempat eksekusi Roger, dan apesnya, dia hampir dieksekusi oleh Buggy yang kembali muncul bersama Arvida. Zoro membeli 2 pedang baru dan bertemu Tashigi, seorang perwira angkatan laut yang mirip dengan teman masa lalunya, Kuina. Sedangkan Sanji berbelanja bahan makanan dan Nami memperbarui perlengkapan untuk navigasi. Namun kebahagiaan itu tidaklah berlangsung lama. Mereka langsung diburu oleh Kapten Smoker, seorang marinir yang kuat. Pengguna kekuatan Logia asap-asap, Smoker berhasil menangkap Luffy. Dalam catatan, belum ada bajak laut yang berhasil lolos dari pengejaran Smoker. Akan tetapi, seorang misterius kemudian diketahui sebagai Monkey D. Dragon, ayah Luffy, datang dan menolongnya dan menyebabkan badai besar yang membantu kru melarikan diri. Alhasil Luffy bebas dan kembali bersama-sama berkumpul di Going Merry. Es Blue merupakan tempat kecil di mana mereka memulai untuk mewujudkan impiannya, di mana Luffy berimpian untuk menjadi Raja Bajak Laut dan Zoro berimpian untuk menjadi pendekar terkuat di dunia. Sedangkan Sanji berimpian untuk menemukan All Blue di mana tempat semua ikan berkumpul di 4 samudra. Usopp mempunyai impian untuk menjadi penembak jitu yang terhebat dan sedangkan Nami mempunyai impian untuk menjadi penulis atau pembuat gambar peta dunia. Petualangan mereka baru saja dimulai dan kalau kamu menyukai recap petualangan seperti ini, jangan lupa subscribe karena di next video akan ada Art Alabasta Saga
yang akan kita buat dalam versi recap di video selanjutnya.